Entah kebetulan atau memang disengaja, Danantara diresmikan di satu sisi, mega korupsi di Pertamina dibongkar Kejaksaan Agung di sisi lain. Kini dua ide besar Presiden Prabowo tentang Indonesia masa depan seperti sedang berjalan saling bergandengan tangan, yakni mengejar pertumbuhan dan menutup kebocoran yang sudah, sedang, dan akan terus terjadi kalau tak segera dibersihkan. Kita bersihkan semua, ujar Presiden Prabowo. Danantara diharapkan bisa mengejar pertumbuhan hingga 8%, bahkan Hasim Joyo Hadikusumo menggarisbawahi betul bahwa pertumbuhan 8% itu adalah target minimal. Target maksimalnya bisa jauh di atas itu. Betapa optimisnya adik kandung Presiden Prabowo ini. Danantara adalah ide atau cita-cita dari orang tua mereka, Sumitro Joyo Hadikusumo. Karena itu Danantara ini sangat emosional bagi seorang Prabowo dan keluarga, tegas Hasim. Mestinya ini tak boleh gagal dan harus berhasil untuk anak cucu kita, istilah Presiden Prabowo lagi. Perihal istilah kebocoran anggaran akibat korupsi sudah identik pula dengan Presiden Prabowo. Sejak dulu Prabowo sudah berkampanye soal kebocoran ini. Apapun tema diskusinya, ujungnya lari lagi ke soal kebocoran ini. Bocor, bocor, bocor. Sudah pula menjadi ledekan buat Prabowo. 30% kebocoran sejak masa Orde Baru seperti yang pernah diungkapkan ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo, seperti tak dipercaya. Prabowo mengungkapkan 25% kebocoran anggaran pada saat kampanye Pilpres 2014 juga diragukan sebagai asal sebut saja. Kini setelah Prabowo menjadi presiden, semua itu seperti memang terbukti adanya. Kalau benar kerugian negara hampir 200 triliun per tahun akibat korupsi di Pertamina saat ini, maka angka 25% atau 30% kebocoran anggaran tiap tahunnya bukanlah isapan jempol belaka. Baru di BUMN sekelas Pertamina saja sudah menyumbang hampir 10% kebocoran anggaran. Belum lagi di BUMN lain dan 300-an triliun dari efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo baru-baru ini. Pantas saja negara ini tak kunjung maju karena malingnya terlalu banyak dan merajalela pula. Danantara bisa menjembatani dilema kekayaan Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Selama ini kekayaan Indonesia memang dikuasai negara, tapi belum sepenuhnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Baru hanya untuk kalangan tertentu saja, bahkan dicuri pula sekehendak hatinya. Sudah lama situasi seperti ini dialami oleh Indonesia, bahkan sejak masa penjajahan dulu hingga sekarang. Wajar saja Danantara pun dicurigai akan melakukan hal yang sama. Hampir tak ada kepercayaan publik tersisa ulah kelakuan segelintir orang di Republik ini. Untung saja Danantara masih bisa mempergunakan kepercayaan publik yang tersisa itu. Kalau sampai Danantara gagal karena kebocoran pula, maka kepercayaan publik yang masih tersisa itu benar-benar akan sirna. Karena itu prinsip Danantara penuh kehati-hatian dan pengawasan yang sangat ketat, tak bisa sembarangan lagi. Kejagung, KPK, BPK termasuk kepolisian dan hakim sangat berperan dalam upaya menutup segala kebocoran yang selama ini terjadi. Kalau saja lembaga penegak hukum ini berperan aktif sebagaimana ketentuan undang-undang, maka negara bersih itu tak akan lama lagi terwujud. Mumpung Presiden Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memberi sinyal yang kuat untuk melakukan bersih-bersih tanpa pandang bulu itu. Danantara akan mendapatkan arena atau lingkungan yang bagus untuk tumbuh dan berkembang serta berlari mengejar ketertinggalan yang sudah begitu jauh dibandingkan negara-negara yang sama merdekanya dengan Indonesia. Danantara akan berakhir pada saat ia dimulai kalau lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum berfungsi seperti yang sudah dimulai oleh Kejaksaan Agung. Korupsi di Pertamina ini langkah awal yang harus diikuti dengan langkah-langkah berikutnya. Efek jera harus diberikan agar tak ada lagi yang berani mengulanginya di kemudian hari.